She wanted me to feel this. Son of a bitch. You know, the better the assassin. Hai para sinefilia, gimana nih kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita berjumpa lagi di Acung Zaki Channel. Dan seperti biasa, di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat bikin penasaran untuk disimak alur ceritanya. Film yang akan kita bahas kali ini tidak kalah seru dengan film-film sebelumnya. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Elektra, yang dirilis pada tahun 2023. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Berlatar tentang sebuah perang besar yang terjadi sebelum awal permulaan, di mana perang bayangan antara sosok baik dan jahat terjadi, baik itu dalam bentuk fisik mereka atau dalam hati seorang manusia. It may be fought on a grand scale. Perang batin kerap kali menggunakan ilmu sihir, di mana sosok jahat tersebut tetap pada sampai saat ini, dan menyebut nama mereka dengan sebutan The Hand. Dua kubu tersebut tentu memiliki alasan untuk berperang, di mana mereka memperebutkan orang-orang yang memiliki kemampuan magis dengan sebutan harta. And it is her destiny to tip the balance in an ancient war. Kisah akan fokus seorang wanita cantik bernama Elektra ini. Rarainya, ia merupakan salah satu sosok baik yang memerangi The Hand sekaligus seorang hitman yang siap mengeksekusi mangsanya. Asalkan dia diberi imbalan yang sesuai. So what happens now? Di tempat lain, kita akan diperlihatkan dengan sekelompok orang yang menamai diri mereka dengan sebutan The Hand, di mana seorang pemuda bernama Kirigi tengah meminta restu sang ayah untuk mengejar seorang harta yang terus saja menjauhi mereka. Namun si ayah yang juga merupakan seorang pimpinan tentu mengetahui apa yang terbaik, sehingga ia pun mengutus orang lain untuk mengejar harta tersebut. Seperti agen biasa pada umumnya, Elektra tampak sedang membersihkan TKP tempat ia mengeksekusi targetnya, di mana kita akan diperlihatkan dengan kemampuannya yang sangat luar biasa, yakni bisa melihat masa depan sehingga ia bisa dengan mudah terhindar dari kematian. Rupanya Elektra didatangi oleh mitranya yang hendak mengantarkan uang bayaran, sekaligus menawarinya pekerjaan baru dengan imbalan yang sangat besar. Did it? Besides, they were gonna kill me. Of course they were. Di perjalanan menuju lokasi target barunya, sebuah ingatan akan masa lalu kembali terngiang di kepalanya ketika ia diusir dari perguruan oleh sang master. Do not know the way. Teach me then. Is this a test, Sensei? Sesampainya di villa, ia kembali dihubungi oleh si agennya yang bermisi di mana Elektra harus menunggu terlebih dahulu, lantaran si agen belum mendapatkan data akurat terkait si target yang harus segera dieksekusi. Menyempatkan diri untuk hiburan sambil mengenang masa lalu. Ketika dirinya masih kecil, kenangan itu bukanlah sesuatu yang menyenangkan, melainkan mimpi buruk yang seolah menghantuinya. Ketika kembali, ia merasakan keanehan dengan hadirnya sebuah entitas asing yang rupanya merupakan seorang bocah sedang berjalan-jalan di dalam villa sewaannya. Bocah tersebut bernama Abby. Setelah ia menangkapnya, Elektra lantas menyuruhnya untuk segera pergi dan mengancam akan melukainya jika berani memasuki villanya secara diam-diam. Namun bukannya merasa takut, Abby malah kagum dengan kemampuan Elektra yang bisa menyadari dan menangkapnya dengan sangat cepat. Terbangun di sepertiga malam akibat mimpi buruk yang menghantuinya, membuat Elektra sangat gelisah
dan tak bisa kembali melanjutkan tidurnya. Sehingga ia pun memilih untuk berolahraga demi menghilangkan kegelisahannya itu. Selesai olahraga, Elektra pun melanjutkan aktivitasnya dengan meditasi di pinggir pantai, di mana seorang pria bernama Mark datang menghampirinya untuk meminta maaf atas kelakuan anaknya yang memasuki tempat Elektra tanpa izin. Really? I'm Mark Miller. We're in the little cabin, 2 houses now. Saat tengah memandangi sunset, dihampiri Abby untuk mengajaknya makan malam yang hal itu ia lakukan atas perintah sang ayah sebagai bentuk permintaan maaf. I'm not. Yeah, no kidding. Thank you. I can't. I have something to do. What? What are you doing? Singkat cerita, malam pun poek. Mark yang tengah sibuk membuat makan malam untuk keluarga kecilnya dibuat terkejut ketika melihat kedatangan si anak yang membawa serta Elektra ke rumahnya, di mana hal itu disadari oleh Elektra sehingga ia memutuskan untuk langsung pulang saat itu juga. Merasa tak enak serta dorongan dari anaknya membuat Mark terpaksa harus mencegah kepulangan Elektra, sehingga mereka akhirnya makan malam bersama. Sambil diiringi cerita Abby di masa lalu ketika ia dikeluarkan dari sekolah karena terlalu nakal. Elektra yang mulai tertarik dengan keluarga Abby lantas menanyakan posisi ibunya berada di mana. Mark bercerita jika istrinya meninggal beberapa tahun lalu akibat kecelakaan lalu lintas ketika berkendara dalam pengaruh minum Homer. No, it is boring. I like your bracelet, by the way. So I was a little surprised to see it. Setelah mendengar cerita tersebut, Elektra memutuskan untuk langsung pulang saja, mengingat ia benar-benar tidak diinginkan berada di rumah tersebut. Keesokan harinya, Elektra mendapat kabar dari si agen yang memberitahunya tentang target yang harus segera ia musnahkan. Namun betapa terkejutnya ia ketika mendengar jika keluarga Abby lah yang akan menjadi target selanjutnya. Mendengar hal itu, Elektra memutuskan untuk membatalkan misi, lantaran terlalu iba dengan keluarga baik yang baru saja ia kenal dan memilih untuk pulang kampung lantaran sudah jenuh dengan pekerjaan yang membuatnya terus bermimpi buruk. Si agen yang baik hati tak mempermasalahkan pilihan Elektra. Namun dengan sedikit peringatan, ia berkata jika akan ada orang lain yang menggantikannya hingga Elektra harus memilih untuk menghabisinya atau melindunginya dari pemburu lain. Benar apa yang dikatakan oleh si agen tentang perburuan Abby, di mana ia menyadari akan kehadiran orang asing berniat untuk menghabisi, sehingga Elektra pun mengurungkan niatnya untuk pulang kampung demi melindungi keluarga tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Mark hendak pergi keluar rumah, tiba-tiba saja ia dihentikan oleh yang ingin mengajaknya berbicara, di mana ia sudah menyadari adanya sosok asing di rumah tersebut yang hendak mencelakai Abby dan ayahnya. Can I talk to you? Selesai dengan hal itu, Elektra lantas menanyakan siapa Mark yang sebenarnya, serta apa alasan para pemburu ingin mengeksekusinya. Namun ketika hendak angkat bicara, tiba-tiba beruntung, itu semua hanyalah gambaran di masa depan. Sehingga Elektra bisa dengan mudah menghalau setiap serangan dari para ninja misterius yang hendak melenyapkan keluarga si Mark. Di akhir pertarungan, Elektra dengan sigap menyisakan satu orang dari mereka untuk menanyakan siapa dunungannya dan apa alasan ia harus menargetkan keluarga Mark sebagai buruan. Namun sebagai ninja sejati, orang itu lebih memilih kehilangan nyawa daripada harus membocorkan rahasia yang diamanatkan oleh sang master. Sementara itu terlihat jelas kekecewaan Kirigi terhadap sang ayah setelah anak buahnya gagal dalam menjalankan misi, sehingga ia pun memutuskan untuk langsung mengambil alih misi tersebut dan membuktikan pada sang ayah jika ia layak untuk di in the hand yang selanjutnya. Delicacy and subtlety. So I humbly request you allow me this task.
Keesokannya, Elektra mengajak Mark pergi ke tempat gurunya dan meminta sang guru untuk menjaga mereka berdua yang tengah dikejar oleh kelompok The Hand karena Elektra sama sekali tak mengetahui apa alasan sampai repot-repot mengejarnya. Minta Mark untuk berkata jujur pada Elektra tentang alasan kenapa mereka diburu, di mana Mark yang tak mempunyai pilihan lantas menjelaskan jika istrinya dulu tidak meninggal dalam kecelakaan melainkan tereksekusi oleh The Hand. Ketika mereka tengah melarikan diri dan alasan besar kenapa itu semua terjadi adalah Abby yang memiliki kekuatan atau biasa disebut harta sehingga mereka sangat antusias untuk segera mendapatkannya. Kecewa bercampur amarah lantas menyelimuti hati seorang Elektra, di mana ia rela mengorbankan misi dan nyawanya demi menyelamatkan keluarga si Mark yang telah membohonginya selama ini. Sehingga ia pun memutuskan untuk cabut dari sana dan tak ingin bertemu lagi dengan si pembohong yang tak tahu diri itu. Beruntung hal itu disadari oleh Abby yang kemudian langsung menyusulnya untuk meminta maaf dan memohon agar ia tidak meninggalkan mereka. Jika sampai Elektra pergi, maka tidak ada lagi sosok pelindung, sehingga mereka sudah pasti akan bernasib sama seperti ibunya yang telah meninggal dunia. I can't. Why not? No, we won't. Wake up. Saat pembicaraan tengah berlangsung, Elektra menyadari jika ada yang tengah memperhatikan. Sehingga Elektra pun langsung mengajak mereka berdua pergi ke tempat si agent, berharap mendapatkan perlindungan darinya. Sesampainya di lokasi, Elektra langsung disambut dengan kekecewaan dari si agent. Bagaimana tidak, selain membahayakan nyawanya sendiri, Elektra juga ikut melibatkan si agent yang besar kemungkinan tidak akan selamat dari kelompok The Hand. Pull the trigger or should I do it? Dalam tidur pulasnya, Elektra harus terbangun akibat suara bedil dari si agent yang cukup keras di atas kepalanya. Di mana hal itu bukanlah tanpa alasan melainkan karena si agent menyadari jika The Hand sudah sampai di kediamannya. Serta Elektra yang juga mendapatkan penglihatan jika Kirigi sudah hampir sampai di sana. Bak lelaki sejati, si agent memilih untuk menahan pasukan Kirigi agar Elektra bisa pergi dari sana meski ia tahu jika hidupnya pasti akan langsung berakhir. Let's go. Sadar jika Elektra sudah memasuki hutan, salah satu anak buah Kirigi yang mempunyai kemampuan mengeluarkan hewan dari tatonya lantas mengeluarkan beberapa ekor serigala agar ia bisa lebih cepat menangkap Elektra dan juga dua orang. Di tengah pelariannya, Elektra melihat ada beberapa serigala terbang tengah mencari mereka, sehingga ia pun menyembunyikan Mark dan Abby ke dalam sebuah gua kecil, sementara ia akan mengalihkan perhatian dengan melawan salah satu anak buah Kirigi yang memiliki tubuh paling besar. Setelah berhasil mengalahkan tubuh besar, ia malah kehilangan Mark dan Abby yang sudah terlebih dahulu melarikan diri, di mana Elektra kembali mendapatkan sebuah bayangan terkait apa yang akan menimpa Abby dan ayahnya, sehingga ia pun langsung tancap gas untuk menemukan mereka berdua. Siapa sangka, rupanya mereka berdua berhasil mengalahkan anak buah Kirigi dengan kemampuan bela diri yang selama ini Abby sembunyikan. Elektra yang melihatnya pun dibuat tertegun sampai tak menyadari akan bahaya yang sedang mendekatinya. Ketika tak ada jalan untuk melarikan diri, tiba-tiba datanglah sang guru buta menyergap tempat tersebut sehingga Kirigi memutuskan untuk cabut dari sana demi keselamatan ia dan anak buahnya. You'll be fine. Beberapa hari kemudian, akhirnya Elektra kembali sadar dari pingsannya. Ia langsung pergi menemui sang guru untuk meminta sebuah alasan kenapa The Hand ingin menangkap Abby. Rupanya Abby adalah seorang harta yang membangkitkan kekuatannya. Sejak ia berumur 4 tahun sehingga The Hand sangat menginginkan Abby demi keuntungannya sendiri. Elektra akhirnya mengerti akan tujuan gurunya dulu pernah mengusirnya.
Hal tersebut bertujuan agar Elektra bisa memilih dan membedakan antara kejahatan dan kebaikan, serta belajar tentang manusia seperti apa yang pantas dieksekusi dan mana yang pantas untuk dilindungi. What if I had failed? All the decency you once had poisoned by it. What about Abby? As long as Keesokannya, Elektra yang ingin segera mengakhiri masalahnya dengan Kirigi lantas menghubunginya lewat telepati untuk mengajaknya berduel secara adil tanpa melibatkan siapapun. Winner take all. And when I kill you, Setibanya di rumah yang akan digunakan untuk lokasi pertarungan, Elektra lantas menyiapkan beberapa hal yang nantinya akan sangat bermanfaat untuk melawan anak buah Kirigi. Di tengah persiapan itu, akhirnya mereka mulai berdatangan untuk menghabisinya. Setelah keronconya habis, Kirigi akhirnya menampakkan diri dan langsung berduel dengan Elektra untuk segera mengakhiri semua kekacauan tersebut. Ketika Elektra sudah sangat terpojok, datanglah Abby yang datang untuk membantunya, sehingga mereka berdua berhasil lolos dari sana. I'm not leaving you. You're a pain in the ass. Kirigi seolah membiarkannya pergi, lantaran ia sudah menempatkan beberapa anak buahnya untuk langsung menangkap mereka. Elektra pergi membawa Abby melewati sebuah jalur labirin di depan rumahnya, berharap mereka bisa mengecoh Kirigi agar tidak dapat menemukannya. Di mana si Tato yang sudah berada di posisi ideal pun langsung mengeluarkan jutaan ular sehingga ia bisa dengan mudah menangkap Abby dan menjauhkannya dari Elektra. Sadar jika Abby sudah tidak bersamanya lagi, Elektra pun memutuskan untuk mencari sumber masalah terlebih dahulu, sehingga ia bisa menghilangkan semua ular. Setelah pemiliknya dihabisi, meski sudah terbebas dari cengkeraman ribuan ular, Abby malah bertemu dengan si wanita racun yang wanita itu tidak berniat sama sekali menangkap Abby, melainkan mengeksekusinya. Lantaran takut jika posisinya akan tergantikan sehingga kedekatannya dengan Kirigi akan mulai meregang akibat orang baru tersebut. Elektra yang masih mencari ke setiap sudut labirin hanya harus kembali bertemu dengan Kirigi yang membuatnya tak punya pilihan lain selain mengalahkannya terlebih dahulu. Dan ya, bukannya langsung menghabisi Elektra, Kirigi malah menghabiskan waktunya sehingga keadaan langsung berbalik dengan Kirigi yang harus berakhir di tangan sang pahlawan. don't worry, Elektra. Selanjutnya Elektra mencoba untuk menemukan lokasi keberadaan Abby dan si racun dan segera melemparkan senjatanya yang bernama Sai Okinawa dengan tepat sasaran, menancap tepat di kepala si racun. Melihat Abby yang tengah sekarat, Elektra lantas membawanya ke rumah dan berharap agar Abby bisa kembali pulih seperti sedia kala. Namun Abby yang tak kunjung bangun membuat terpikir untuk mencoba sebuah jurus milik gurunya yang pernah ia gunakan untuk membangkitkan Elektra dari kematian. I always knew your heart. Keesokannya, Elektra langsung berpamitan dengan semua orang, termasuk Mark dan Abby. Namun sebelum berangkat, ia meminta gurunya untuk menjaga Abby dari bahaya dengan harapan tidak akan hidup seperti dirinya. Dan film pun selesai. Nah, itu tadi rangkuman alur film Elektra yang dirilis pada tahun 2023. Terima kasih untuk para sinefil yang telah menyaksikannya. Jika kalian suka, silakan klik tombol like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya, serta share ke rekan kalian.
Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru, film menarik, dan update dari channel kami. Tetap santuy, jangan panik. Dah!